Terima kasih sudah milih video ini. Kali ini kita akan sharing lagi tentang shockbreaker depan. Seperti teman-teman lihat di video sebelumnya, unboxing shockbreaker, kelengkapannya hanya unit shockbreakernya saja. Jadi masih belum ada springnya dan kelengkapan-kelengkapan lainnya. Sedangkan ini unit saya yang ketika saya bongkar untuk shockbreaker depannya, kelengkapannya ini juga harusnya tidak seperti ini juga teman-teman. Teman-teman bisa lihat ini ada seperti ban dalam yang ditaruh di atasnya karet support. Sebenarnya ini juga tidak pada tempatnya juga teman-teman. Mungkin pemilik sebelumnya dari unit ini berharap dengan adanya ganjel ban ini karet supportnya jadi bisa lebih baik, tapi tidak teman-teman, karena shockbreaker ini ketika karet supportnya rusak dia akan tetap geluduk-geluduk karena memang sebenarnya ada fungsi elastis juga dari karet support ini. Kita bahas nanti di video yang lain saja tentang karet supportnya. Untuk teman-teman ketahui, di bawah karet support ini sebenarnya ada bearing juga terhadap mangkoknya, karena ketika mobil berbelok ini shockbreaker ini juga ikut bergerak teman-teman. Tetapi pada kasus saya ini sudah hancur sekali. Itu kenapa saya bongkar dan sekaligus sharing dengan teman-teman nanti bagaimana detailnya, rangkaiannya seperti apa, dan kita gantikannya juga nanti seperti apa. Jadi jangan lupa untuk subscribe di channel ini. Oke, ini teman-teman bisa lihat ini karet supportnya. Lalu ini ada mangkok. Ini juga sebenarnya dosannya ada plastik dudukannya, karet dudukannya, kelengkapannya seperti ini ya. Kalau teman-teman melihat seperti ini yang ada di unit kendaraan teman-teman, tentu ketika akan mengganti shockbreaker masih banyak kelengkapan lain yang harus dilengkapin, seperti kita harus membeli karet supportnya. Dan juga ini teman-teman harus punya special tool, ini namanya tracker spring atau tracker per untuk shockbreaker. Teman-teman bisa beli di toko-toko online dengan nama tersebut, keyword tersebut, karena satu set ini saya beli mungkin sekitar 200.000. Udah lama kita punya ya. Tracker ini berfungsi tentu saja untuk menahan daya pegas dari spring, karena cukup berbahaya. Spring ini cukup kuat pegasnya teman-teman. Dan juga nanti ini untuk memudahkan kita ketika kita akan memasang spring yang sama. Spring yang ini kita pasangkan ke unit shockbreaker yang baru, dan kita biasanya satu set sepasang. Jadi ketika kita memasang atau menggunakan tracker ini kanan kiri seperti ini teman-teman, jadi pegasnya tertahan. Dan ini sudah ada space, jadi kita sudah bekerja dengan lebih aman untuk membuka baut pengunci bagian atas ini. Untuk membuka baut pengunci bagian atas ini, kalau kita hanya menggunakan kunci 19 kita putar, ini semuanya rodnya berputar teman-teman, jadi tidak akan bisa terbuka. Ini pecahan bearingnya teman-teman. Bearingnya untuk unit Suzuki Splash ini ternyata plastik. Nanti kita lihat detailnya. Dan kita buka terlebih dahulu saja kap bagian atasnya. Jadi masih harus menggunakan kunci L sebagai penahan bagian tengah ini, barulah bisa kita putarkan baut pengunci bagian atas ini. Jadi sama ketika kita membuka kemarin shockbreaker dari bodi mobil, caranya sama seperti ini. Jadi kita tahan pakai kunci L bagian rod tengahnya, barulah bisa kita putarkan baut penguncinya ya. Sekali lagi teman-teman, sebelum teman-teman berkeputusan untuk mengganti shockbreaker sendiri untuk bagian depan kendaraan, mau unit Suzuki Splash, Suzuki R3, Toyota, ini rangkaiannya masih punya prinsip yang sama teman-teman. Jadi ketika kita lepaskan dari bodi, ini masih satu rangkaian, harus membuka baut bagian atas ini. Lalu seperti teman-teman lihat sudah ada karet support, ini bautnya. Ini karet support bagian atas, ini teman-teman juga harus gantikan, cukup murah harganya. Nanti kita bahas tentang karet support ini. Lalu ini ada bearing, sebenarnya cuman sudah hancur. Ini ada ringnya, ini bearingnya sudah hancur sekali. Ini juga harus kita beli juga. Biasanya karet support kalau kita beli satu set
ini sudah include ada bearingnya teman-teman. Tapi silahkan dipastikan ketika membeli apakah sudah include dengan bearingnya atau tidak. Bearingnya ini sudah tidak berbentuk, tapi kita lihat nanti yang masih baru seperti apa. Lalu ini ada cupnya. Wah, cupnya lengket, satu set dengan spring masih terbawa. Ya, pernya ini masih tertahan, jadi aman. Lalu ini juga ada ringnya, udah hancur juga. Ini karet boot, ini selongsong boot ini kalaupun sudah rusak di shockbreaker yang lama, ini juga harus kita beli. Penting, itu sangat penting. Dan kita lihat ini shockbreakernya memang sudah benar-benar mati, bisa ditarik, bisa ditekan. Berbeda dengan awal video tadi yang kita sharing tentang shockbreaker yang baru. Untuk teman-teman ketahui, ini shockbreaker masih bawaannya Suzuki. Ini mereknya juga Monroe yang terstamping teman-teman. Jadi Suzuki Splash, Suzuki R3 sama itu masih menggunakan merek Monroe. Oke teman-teman, ini mangkoknya. Ini karet supportnya pun sudah hancur. Ini bahkan mangkoknya sudah gores seperti ini, kesalahan pemasangan. Ini karetnya sudah pakai karet ban. Pemasangan mangkok sebenarnya tidak bisa sembarangan. Nanti kita bahas saja di video berikutnya ketika kita sharing rangkaian dari shockbreaker ini. Oke, berikutnya adalah spring. Ini adalah spring, ada dua. Ini yang contoh, yang panjang adalah yang original, dan yang pendek ini yang sudah terpotong. Untuk mengejar ceper, salah satunya adalah memotong spring. Tapi kita bahas di video berikutnya juga aja. Oke, berikutnya adalah kelengkapan apa yang perlu kita beli terlebih dahulu, yaitu karet support tentu saja. Ini karet support yang besar ini, lalu juga lengkap dengan bearingnya. Ini adalah bearing teman-teman, dan cukup unik ternyata Suzuki Splash bearingnya adalah berbahan seperti plastik. Jadi wajar saja ketika umurnya lebih pendek daripada menggunakan bearing yang lempengan. Tapi nanti ini kita pasang saja. Bearingnya seperti ini teman-teman. Jadi bagian atas dan bawah ini bisa ada backless, ada bisa diputar. Ini seperti ini teman-teman. Jadi ketika belok-belok, ketika shockbreaker juga ikut merespon berputar, spring inilah, bearing inilah yang berfungsi melancarkannya. Oke, itu saja sharing dari kami. Terima kasih. Silahkan selalu like dan subscribe channel Doni Seno Aji untuk informasi-informasi menarik lainnya.